katakan, saya benarkan aja lah omongan kamu. Tapi tertulis dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 bahwa saya di situ Yesus Kristus itu walaupun walaupun apa ya? Saya pun lupa juga. Walaupun dalam rupa manusia. Nah, Iya, karena mengosongkan diri. Walaupun dalam rupa Theos, dia tidak mempertahankan Theos, melainkan dia mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba dan sama seperti jadi manusia. Terus Bagaimana kamu mau diskusi? Kau nggak hafal Bible, coy. santai kamu. berarti Anda mengambil Filipi 2 itu justru membuktikan Yesus itu adalah manusia. Manusia. Anda mengatakan walaupun dalam rupa gambar Allah, banyak Alkitab yang menegaskan bahwasanya dia sendiri adalah Allah itu sendiri ya. Bukan dalam rupa Allah di situ, Bung, dalam rupa dewa. Iya, Theos. sama juga. Sama Al-Quran juga Bang Juma, tidak ada kata Allah, yang ada kata ilah, benar nggak? Orang rusak ini Bang Andi. Mau rusak udah. Mana ada dalam Quran ada kata Allah yang ada ilah. Waduh, payah ini. Bentar Bang Juma ya, sedikit aja. Jadi Handi Celebe, saya menanti kamu besok hatuah sama saya gimana? Sekarang Kenapa aja. dengan saya aja? Sekarang aja. Kenapa besok? Kemarin bilang besok, hari ini bilang besok. Saya berharap kamu mau menguasai Al-Quran kamu sama hadis kamu. Iya, mau bertanya. Mau bertanya. Terlalu tinggi bahayanya. Waduh. Ternyata mau bertanya, kamu diskusi. Dari kemarin ya. Dari kemarin ngajak saya. Ya sekarang aja, kenapa tunggu besok? Saya Ketemu lagi besok, besok lagi. Namanya nih orang ini. kemarin Saudara Oten, Anda memalukan loh. Ya, banyak Omelin terus. Ya, Anda memalukan. Tadi nantang Bang Juma, nantang Bang Handi besok. Tapi Nah, setengah jam. Hajar terus. Setengah jam Anda nggak mampu. Ya, saya yakin dia ini bukan Kristen loh. siapa yang bilang? Adi Saputra ini bukan Kristen kayaknya. Coba tanya dia. Kamu Kristen nggak, bro? Saya Kristen 100% Kristen. Ya, jangan. Kamu percaya Yesus mati terkutuk di tiang salib? Oh, Yesus Kristus. Enggak, saya tanya kamu. Kalau kamu Kristen, kamu percaya nggak Yesus mati terkutuk di tiang salib? Iya, karena menebus dosa manusia. Percaya dia. Cocok. Oke, berarti Kristen ya, betul. Iya. Betul. Itu pertanyaannya, menandakan dia Kristen. Iya. Dia harus mengutuk Tuhannya dulu, baru Kristen dia. Kalau maksa udah silakan ambil kipas anginnya di keranjang bawah tuh. Benar, hadirnya kipas angin. kosong Ini loh, jadi menguji seseorang itu menandakan dia Kristen, dia harus mengiyakan Tuhannya terkutuk, baru dia Kristen. Iya. Bagaimana Anda bisa menghadapi Bang Handi, Tuhanmu aja terkutuk, Cak Ayu? Gimana tuh? Tuhanmu aja terkutuk, sembahanmu terkutuk, apalagi ente mau lawan kami. Gak bisa. salah. Menghadapi polemikus kalian itu saya nggak akan pernah gentar. Ya, gentar nggak perlu, yang diperlukan otak. Sekarang begini, kalau orang Yesus itu terkutuk karena dosa, kemana dia harus pergi mempertanggungjawabkan dosa tersebut? Kepada dirinya sendiri ataupun dagingnya sendiri. Oke. Dosa itu tempat cucinya di mana? Tempat cucinya ya makanya Yesus Kristus itu sendiri lah. Saya tanya, dosa itu tempat cucinya di surga atau di neraka? Tidak ada tempat cucian dosa. Oh, jangan Anda tiba-tiba jadi anak bayi. Bukan. Anda tahu dosa itu tempatnya di neraka, betul? Ya, saya mengatakan kepada Anda, jika Anda kok itu, jangan Anda menjadi anak TK. Ku tanya lagi. Dosa itu harus dipertanggungjawabkan di neraka, betul? benar. Nah, kemana Yesus membawa dosa-dosa kalian? Kemana Yesus membawa dosa-dosa kalian? Ya, Karena, ya. ya kalau saya Itu karena, kok karena dengar, Yesus itu adalah manusia yang kekal di neraka selama-lamanya paling bawah. Kenapa? Karena seluruh dosa-dosa orang Kristen ada di pundaknya, ditanggungnya. Sampai sana kamu tega memperlakukan Yesus itu seperti itu. Dosa orang mencuri, dosa orang memperkosa, orang yang membunuh ayahnya, ibunya ditanggung oleh Yesus. Anda rela membebaskan orang-orang yang membunuh kedua orang tuanya dengan menggunakan Yesus sebagai tumbal. Anda rela? Mana kasihmu? Mana ajaran kasihmu? aduh, Ayo. Anda kan nggak mengetahui tentang literatur
Alkitab saya. Jangan Anda mengatakan saya tidak mengetahui. Sekarang pertanyaan saya, ketika ada orang Kristen membunuh kedua orang tuanya, dosanya ditanggung oleh siapa? Dirinya sendiri. Itu kan perbuatan dia sendiri. Jadi Yesus mati di atas tiang salib tidak berguna bagi dia, padahal dia percaya. Maksud kamu? Orang tua dua dibunuh oleh orang yang menganut ajaran Kristen, kemudian mempercayai Yesus mati di atas tiang salib untuk menanggung dosanya. Dosa membunuh kedua orang tuanya. Pertanyaan saya, kamu rela menyelamatkan pembunuh kedua orang tuanya dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal gitu? Kamu rela? Saya, Kamu kenapa? rela. Kenapa? Jika seseorang yang pembunuh tuanya, jadi kamu membolehkan seorang Kristen membunuh kedua orang tuanya. Yang penting dia tangguhkan dosanya kepada Yesus. Kamu rela gitu? Kamu suka? Ajaran apa itu ya? boleh. Oh gitu. Itu ajaran kasihmu tuh. Jadi teman-temanku, silakan bunuh orang tuamu. Yang penting kita percaya kepada Yesus. Dosa membunuh orang tua ditebus. Di mana dalilnya? 2 Yohanes 1 Yohanes 2. Anak-anakku, janganlah engkau berdosa, akan tetapi jika kamu berdosa, jangan khawatir, sebab dosa-dosa kita telah didamaikan oleh Yesus Kristus. Betul? Betul ada dalilnya seperti itu dalam kitabmu, betul? Benar, Bangku. Betul? Boleh nggak saya sedikit? Oke. Berarti orang Kristen boleh dong membunuh kedua orang tuanya, betul? Iya, Bang Kuku, saya iyakan. Jadi dalam hadis juga, Bang Kuku. Masya Allah. Udahlah, takutlah saya sama Kristen kalau begini. Enggak, boleh sedikit ngomong, Bang Juma? Silakan. Oke, makasih, Bang Juma. Di dalam hadis Sahih Muslim juga mengatakan, Kenapa lari ke hadis? oh tertawa Juma, mencoba jiwaku. Ya, Muslim. Heran aja sama saudara saya ini. Heran saya Bang. Di dalam 1 Yohanes 2, hai anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Segala dosa kita. Jadi kalau ada seorang yang membunuh ibunya, Anda tak perlu khawatir dan Anda tidak perlu mengatakan anak ini kejam, anak ini kemudian begini dan begini. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung segala dosa kalian. Jadi dosa kalian itu Anda anggap biasa aja. Ini ajaran kasih. Halo Bang Juma, kalau saya ngomong kan saya minta izin kepada Bang Juma untuk berbicara. Kenapa saya harus dimiliki? Tapi akui dulu orang Kristen bebas membunuh kedua orang tuanya karena dosanya sudah ditanggung oleh Yesus. Akui dulu. Tidak. Bebas gak? Tidak. Loh, ini dalilnya. Tidak. Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Kok Anda mengatakan tidak? Iya, segala dosa kita. Segala dosa kita, benar. Berarti dosa membunuh kedua orang tua itu didamaikan oleh Yesus dengan mati dia atas tiang. Betul? Tidak, brother. Enggak. Jadi dalil ini mau dikemanakan? Jadi orang yang melakukan dan Yesus adalah pendamaian. Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Dosa membunuh kedua orang tua itu didamaikan oleh Yesus. Dalilnya ada. Saya berharap lah ya, besok Andi Cespes kalau bisa hatua sama saya ya. Sekarang aja, tapi besok. Kemarin dibilang besok. Kemarin dulu dibilang besok, hari ini bilang besok terus. Jadi Saudara Adi Saputra, menurut konsep agama Anda, seluruh dosa yang ada di atas dunia ini itu kemudian diserahkan kepada Yesus.
Yesus kemana menghapus dosa ini, menebus dosa ini? Bukan diserahkan. Ya diserahkan. Dosa itu kemudian ditebus kemana? Kamu harus tahu dulu. Dosa itu ditebus kemana? Dosa itu ditebus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa Ya, perbuatan Tuhanmu itu menebusnya kemana? kepada dirinya sendiri karena dia sendiri yang membuat. Berarti kalau begitu kepada dirinya sendiri, satu-satunya tempat mencuci dosa yaitu neraka. Berarti Yesus Anda perintahkan menuju ke neraka. Karena hanya nerakalah kemudian tempat pencucian dosa, tak ada tempat lain. Sebab Yesus menanggung segala dosa-dosa dunia. Yesus menanggungnya. Lalu supaya tanggungannya ini hilang dari pundaknya, dia harus dibawa ke neraka. Makanya saya katakan kepada semua pendebat Kristen, ajaran Kristen itu bukan ajaran kasih. Ajaran Kristen itu ajaran sadis, radikal. Ajaran yang sangat menyeramkan. Makanya saya katakan kalian itu adalah pengikut pembinasa keji. Pembinasa dan keji. Itulah Paulus yang mengajarkan bahwa seluruh dosa umat Kristen itu diserahkan ke pundak Yesus. Ketika Yesus ini menanggung dosa kalian, kemana hendaknya Yesus untuk membersihkan dosa-dosa itu? Ke surga. Tidak mungkin ke surga bawa dosa, nggak mungkin. Yesus membawa dosa-dosa kalian itu ke neraka. Maka benarlah dalilnya orang Yahudi dalam kitab Talmud bahwa Yesus direbus di dalam tinja yang mendidih di dalam neraka. Begitu tega kalian. Yahudi tega, Kristen tega. Alhamdulillah Islam datang mensucikan Nabi Isa alaihissalam dari pemahaman orang-orang kafir laknatullah alaihi. Yang mati di atas tiang salib bukan Tuhan. Yang mati di atas tiang salib itu adalah manusia. Maka yang menanggung dosa kalian manusia. Yesus yang digantung di atas pohon ini adalah manusia. Mustahil Tuhan. Karena menurut kalian yang mati adalah kemanusiaannya. Bukan rohaninya yang mati. Tapi kemanusiaannya. Kalau begitu yang menanggung dosa kalian adalah manusia. Kemana pergi manusia ketika membawa dosa? Ya ke neraka. Ayo. Tuhan Maha Kuasa enggak? Tuhan Maha Kuasa, yes. Benar kan? Tuhan. Yes. Tuhan mampu enggak menjadi sama dengan ciptaannya? Tidak bisa. Kemudian Tuhan. Sama aja cuma kamu menjengkali kemahakuasaan Tuhan itu. Oke. Baik. Saya tanya. Ketika Oke. Saya ikuti. Kamu itu Saya ikuti. Cuma. Oke, sekarang kemahakuasaan Tuhan itu ada waktunya tidak? Atau selama-lamanya? Jawab. Kemahakuasaan Tuhan itu selama-lamanya? Atau ada masa di mana dia tidak maha kuasa? Jawab. Tuhan itu selalu maha kuasa. Oke. Ketika Yesus menjadi bayi, dia tetap, makanya kalau tetap ditanya itu, dengar pertanyaannya dulu. Dia tetap apa? Tetap sang maha kuasa. Ketika Yesus masih bayi, apakah Yesus berkuasa berjalan ke toilet untuk pipis? Jawab. Ketawa dia. Jawab. Ketika Yesus bayi, dia berkuasa tidak ke toilet berdiri pipis supaya dia tidak kencingin dirinya sendiri. Jawab. Itu kan manusianya. Itu apa? Katanya Tuhanmu berkuasa menjadi bayi. Oke, dan kamu mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan itu tidak ada batasnya. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu menjadi bayi, apakah Tuhanmu berkuasa berjalan sendiri ke toilet untuk pipis agar pipisnya tidak menyentuh, tidak membasahi dirinya sendiri? Jawab. Berkuasa enggak dia ke toilet berjalan sendiri? Itu logika kamu, itu logika anak-anak SD atau anak TK cuma. Itu logika orang gilamu yang kembalikan padamu yang mengatakan Tuhan menjadi bayi, Cak Ayu.
Kamu yang gila dengan mengatakan Tuhan yang Maha Kuasa menjadi bayi. Kamu yang gila, bukan saya. Kamu yang punya konsep itu. Kalau kami, Tuhan itu Maha Kuasa dan selama-lamanya Maha Kuasa, sehingga dia tidak akan pernah bisa menjadi tidak Maha Kuasa. Dengan demikian dia tidak pernah menjadi makhluk yang maha lemah seperti Yesus. Kamu yang membuat Tuhanmu yang Maha Kuasa menjadi seketika tidak Maha Kuasa. Ayo, Yesus berkuasa tidak cebok sendiri pada saat dia bayi? Jawab. Jawab, jawab. Oh, jika emang Apakah Yesus ketika pada saat bayi dia berkuasa cebok sendiri? Jawab. itu Kok jadi saya yang kau salahkan, Cak Ayu? Kau yang membuat Tuhanmu menjadi tak berdaya. Tadi ditanya, apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Ya, Bang Suba Maha Kuasa dong. Sampai kapan? Selama-lamanya. Mari kita buktikan. Kalau konsepmu itu benar, berarti Yesus selama-lamanya yang adalah Tuhanmu. Dia mampu cebok sendiri pada saat dia bayi. Cebok pun pada saat dia bayi. Itu bukan menandakan bahwa dia Maha Kuasa, Cak Ayu. Sekarang pertanyaan saya. Apakah Yesus bisa cebok sendiri pada saat dia berak di celana? Jawab. Woi, jangan nangis. saya mau ngomong itu saya di mute. Ya lu jawab itu pertanyaan. Handi, kalau kamu ada nyali gini, Lu jawab itu pertanyaan. Muridnya aja membuat kamu belepotan. Pertanyaan saya nih, apakah Yesus berkuasa membersihkan pada saat dia bayi dan di situ dia berak celana? Jawab. karena dia masih bayi, otomatis kita itu seperti mana anak bayi, ya seperti itu kita. Iya. Apakah itu Maha Kuasa? Aneh. Apakah itu Maha Kuasa? Anak bayi itu tidak maha kuasa. Karena dia Allahu Akbar, Masya Allah. Dengan demikian, Anda sudah membatalkan Yesus itu bukan Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak pernah kehilangan kemahakuasaannya. Dah selesai ya. Orang Kristen tidak akan pernah berakal kalau membahas tentang agamanya. Tidak akan pernah. Hanya imani saja. Mulutmu barusan berkata, Tuhan itu Maha Kuasa. Bahkan Anda menertawakan saya. benar. Karena Anda punya Tuhan bisa jadi manusia. Ternyata setelah menjadi manusia, terpenjara kemanusiaan. Sehingga dia berak di celana, tak bisa cebok sendiri. Ayo, ditertawakan sama anak TK. Tuhannya alang keliteng, berak di celana, tak bisa cebok sendiri, tanpa imuna. Tuhan orang keliteng mencet di celana, gimana Maha Kuasa bela sendiri di celana. Tuhanmu itu bro, Tuhan kami nggak bisa kayak begitu. Makanya Tuhan kami nggak bisa jadi lemah. Tuhan kami maha suci, tidak bisa menjadi kotor. Tuhan kami maha tinggi, gak bisa jadi rendah. Tuhan kami maha besar, tidak bisa jadi bayi. Tak seperti Tuhanmu. Tuhan na orang kelisteng, suka main keleleng, kebelet pipis celana, tak bisa cebok sendiri. Itu Tuhanmu, Bung. Kamu yang menciptakan karikatur itu sendiri. Makan itu Tuhanmu. Makan itu derita lo. Tuhan kau buat seperti mainan. Tuhan kau buat seperti karikatur. Tuhan kau buat serendah-rendahnya. Maka Al-Quran mengatakan apa? Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kenapa? Engkau mempermainkan pencipta langit dan bumi dengan mengatakan dia menjadi bayi. Kau mempermainkan pencipta kita dengan mengatakan dia pernah berak di celana. Kau mempermainkan pencipta alam semesta yang menguasai segala sesuatunya dengan mengibaratkan, bukan hanya mengibaratkan, dengan menjadikan dia pernah datang menjadi seenggok bayi yang pernah pipis di celana. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Subhanallah, maha suci Allah dari sangkaan-sangkaan seperti ini. Ya, makanya agama Kristen itu dikutuk.
Yesus mengutuknya, alam semesta mengutuknya, sapi, kambing, kerbau, cumi, ikan lele, semua mengutuk orang Kristen. Alam semesta ini mengutuk orang Kristen. Cuman saudara aja nggak tahu kalau Anda itu sedang dikutuki. Kenapa? Karena Anda masih diberi oksigen oleh Allah untuk menikmati surga. Dunia ini adalah surga terakhir bagi Kristen. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga itu buat Kristen adalah dunia. Setelah selangkah mereka masuk ke alam barzah, maka dia akan masuk ke dalam api kekal selama-lamanya. Fi nari jahannam khalidina fiha. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi, mereka buat karikatur menjadi seorang bayi yang dan pipis di celana sendiri tak berdaya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang masih bisa diselamatkan dari ajaran ini, yuk mari dalam rangkulan dan dekapan Bang Soma, kita akan mengantar Anda semua kepada keselamatan dunia dan akhirat, menyembah hanya kepada Tuhannya Yesus Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Yesus hanya sebagai Nabiullah, Rasulullah, dan bukan sebagai Tuhan. Hanya dengan jalan itulah kemudian manusia, kita, anak keturunan Adam, bisa sampai kepada keselamatan. Jangan kamu menganggap Tuhan itu pernah jadi bayi. Jangan kau menganggap Tuhan itu pernah lemah. Jangan menganggap pencipta langit dan bumi itu pernah menjadi sesuatu yang bukan Tuhan, yaitu menjadi makhluk yang tak berdaya. Sedangkan kesaksian Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih tinggi, yang lebih penting, yang lebih dahsyat dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mujizat yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua kekuatan dan tanda-tanda itu aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, semata-mata untuk mempersaksikan bahwa aku adalah Rasulullah, bukan mempersaksikan bahwa aku itu adalah Allah itu sendiri. Sedangkan mereka orang-orang kafir, laknatullah alaih, kata Yesus, waspadalah kepada mereka, karena mereka adalah serigala yang nyamar seperti domba. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian itu membuat kejahatan? Karena kalian pernah melantik aku menjadi Tuhan. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas tahizuni. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang Kristen menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma la sali bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah. Aku tak pernah mengatakan hal yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku hanya mengatakan kepada mereka, Maria jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka Bani Israel, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi saudaraku Adi Saputra, jangankan melawan guru saya Handi Slebets, Anda di depan saya dengan mengatakan Tuhan Anda maha kuasa, maha perkasa, dan menertawakan saya. Ternyata setelah Tuhan Anda berajal jadi bayi, dia tidak mampu kemudian membersihkan pantatnya dari nya yang dia keluarkan pada saat dia masih bayi. Itu menandakan bahwa ketika Anda masih mempertuhankan ini, sosok makhluk ini, sosok bayi ini, maka pada saat itu juga Anda, saya katakan, kurang piknik memahami Bible, kurang piknik memahami Tuhan. Ada baiknya Anda ke rumah sakit jiwa terdekat untuk mendeteksi bahwa ada beberapa saraf yang putus di otak kecil Anda, sehingga Anda tidak bisa memahami Tuhan itu apa dan sembahan itu apa, Tuhan yang disembah Yesus itu dan Yesus itu apa, Maria itu apa dan yang keluar dari vaginanya itu apa. Kalau Anda sudah datang ke rumah sakit jiwa dan Anda belum juga sehat, silakan hubungi saya. Nomor saya bisa diminta di Bang Handi. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya bisa membuktikan waktu Yesus bayi itu memang dia ada hak kuasanya dia. Jadi yang dikuasai Yesus waktu bayi itu sebagaimana diterangkan di Lukas 11 nomor 27, karena dia anak tunggal, dia nggak punya saudara kembar, dia menguasai air susu ibunya. Kenapa? Karena bapak tirinya, tentu kita sebagai manusia normal tidak boleh berbagi dengan anak kita. Jadi yang bisa Yesus yang kau tuhankan itu, yang dia kuasai waktu bayi hanya air susu ibunya. Itu fakta. Lukas 11 nomor 27. Terima kasih Handi ya.
Saya Adi Saputra dari umat Kristen atau pengikut Tuhanku Yesus Kristus mengatakan saya najis menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu adalah penyesat dan penipu. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dari api yang menyala sedangkan Yang iblis penyesat itu adalah Tuhanmu, kuceluk. Arif Hei, yang penyesat itu adalah Tuhanmu, kuceluk. Biarin aja Bang, biarin aja dia bernarasi dulu Bang, biarin aja dia. Nanti saya tabok balik. kejam, bro. Saya jujur, saya bernarasi itu kejam. Kalau menurut Andi Celebes, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan iblis dari apa? Lo diam ya, lo diam. Lo Iya, diam. aku Lo tanya. diam, lo diam. Kalau ada seseorang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya hengkang dari republik ini. Kenapa? Dia tidak punya hak hidup menikmati kemerdekaan di republik ini. Kenapa? Karena umat Islam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, kaum syuhada, kaum muslimin, santri, kiai, semuanya berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, mengusir penjajah yang membawa ajaran Bible masuk ke Nusantara dengan cara merampok, memaksa, memperkaos. Siapa yang mengusir itu? Yang mengusir adalah kaum muslimin dan muslimat yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang tidak suka, yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, artinya orang ini perlu dipertanyakan. Ini orang gila apa ini orang normal? Sekali lagi, kalau kalian membenci itu, harus konsisten juga. Jangan nikmati kemerdekaan yang ada di Indonesia ini. Keluarlah sekarang kau. Pergilah cari negara-negara yang tidak menyukai, yang seiman dengan Anda. Saya kasih peluang untuk Anda. Anda bisa ke Burundi, di sana membutuhkan Anda. Indonesia bukan tempat Anda, karena Anda tidak menghormati para pejuang yang begitu rajin sholat dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Indonesia bisa merdeka. Kemerdekaan ini Anda nikmati, tapi Anda tidak menghormati dengan lafaz Allahu Akbar. Anda orang gila. Itu dari saya. Makasih Bang. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan rahmat Yesus kan? Kemerdekaan ini. Waduh, ini malah menyesatkan. Kau yang menyesatkan, Adi Saputra. Tuhanmu lah yang menyesatkan kamu. Ini Sehingga siapa kamu Adi Saputra? Anda dengar kemudian- baik-baik tuh. Waduh. Ya. Karena gini Bang. Anda dengar baik-baik nih, dengar baik-baik. Buka kuping Anda. Anda mengatakan seperti itu tentang Allah. Anda ini tidak sujud kepada Allah, tidak pernah meminta kepada Allah. Ya, jadi Anda nggak punya hak sama sekali berbicara tentang nama Allah di sini. Apalagi mengatakan tentang yang seperti tadi itu. Nggak ada hak Anda. Kita buktikan Bangku, kita buktikan ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dari apa, Andi? Emang kenapa? Udah Tuhan buang. kan iblis dari mana? Udah saya buang dia ke Indonesia. Keluar kau dari Indonesia. Belum. Musuh ada iblis tidak diciptakan. Gabrul. Kita baca bagaimana para pejuang kita menyusun suatu Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaannya. Sekali lagi saya ulang. Kalau Anda tidak menyukai Sang Pencipta itu Allah Subhanahu wa taala, Anda harus keluar dari republik ini. Kenapa? Karena negara ini berdasarkan Undang-Undang 1945. Di situ berbunyi berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini apa? Kemerdekaannya. Takbir. Di situ tidak ada nama Tuhanmu. Di Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada nama Tuhannya Kristen di situ. Jadi kalau Anda tidak suka itu, keluarlah sekarang dari republik ini. Jangan nikmati kemerdekaan ini. Karena para pejuang kita tidak ada yang mengatakan
Atas nama Yesus Indonesia merdeka. Tapi di sana dengan Allahu Akbar, mereka rela mempertahankan jiwa raga demi untuk kemerdekaan ini. Kalian datang belakangan. Siapa Anda? Siapa Anda ini? Siapa kalian semua? Lebih baik saya sarankan Burundi membutuhkan Anda di sana. Atau daerah Afrika di sana. Silakan pindah ke sana. Jangan di republik ini menikmati kemerdekaan. Itu jeripaya para ulama kami, para pejuang kami, para mujahid kami. Para nenek moyang kami mengorbankan harta, darah, nyawa demi untuk kemerdekaan. Sebelum mereka berjuang, berangkat, mereka berdoa. Diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada para pejuang berdoa demi nama Yesus. Kagak ada. Setelah Anda menikmati kemerdekaan ini, tapi Anda begitu arogannya, begitu sombongnya. Ini akal Anda harus dipertanyakan. Untuk itu saya himbau kepada siapapun di luar sana, kalau berstatement dipikirkan dulu. Lebih baik ikuti si Saifuddin Ibrahim yang telah menghujat Al-Quran, yang menghujat umat Islam. Mereka konsisten. Karena dia tidak mau lagi menikmati kemerdekaan di republik ini. Dia lari, dia keluar. Mereka konsisten. Ikuti si Pak Ujong itu. Ikuti si Edis. Ikuti aja semua keluar. Jangan nikmati kemerdekaan ini. Karena kemerdekaan ini hanya dengan satu kata. Allahu Akbar. Itu kira-kira dari saya untuk menampol orang-orang yang sudah gila permanen. Terima kasih. Pakai itu teman-teman. Pakai itu kalau ada orang yang kurang ajar. Usir dari republik ini. Usir dia. Jangan biarkan orang kayak begini bernapas di republik ini. Tapi saya rasa teman-teman tidak semua orang Kristen kayak begini. Kenapa? Mereka juga paham itu. Kalau saya ikuti beberapa pandangan pendeta, ya Mel Atok yang sedikit-sedikit sadar dan tidak sadar mengatakan kalau tidak ada umat Islam di Indonesia ini yang mayoritas, habislah kita. Dirasuki oleh budaya-budaya nggak benar. Jadi umat Islam lah yang memfilter semua budaya-budaya yang bisa merusak moral bangsa ini. Umat Islam filter pertama. Kenapa? Karena seakidah Anda itulah yang membuat kerusakan di muka bumi. Terselip, masuk sedikit demi sedikit bisa merusak bangsa ini. Umat Islam lah yang menjegal itu. Kenapa ini Anda tidak sadari itu? Coba kalau ini dibebaskan. Selesai Anda kalau nggak ada umat Islam sebagai pelapis untuk mempertahankan moral. Begini mau nantang saya. Nantang Handi. Beberapa minggu yang lalu setiap ketemu, besok kamu lagi, kemarin besok, hari ini besok, kenapa nggak sekarang? Itu dari saya teman-teman, orang yang kayak gini harus dibabat habis, jangan dikasih kesempatan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ketinggian omongannya, tapi ini memang kebenaran harus diberitahu untuk semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Hendi. Apa Bang Handi emang wajib dibegitukan orang seperti tadi? Ya. Kalau nggak dihentikan sekarang, kapan lagi dihentikannya mulutnya? Itu loh ya, Nabi Muhammad dia benci, Allah Subhanahu wa Ta'ala dihujat, Al-Quran dikotak-katik. Padahal dia sendiri menikmati kemerdekaan itu dengan itu semua.
Kalau tidak ada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam masuk ke Nusantara waktu itu melalui perdagangan Gujarat, Persia, dan berbagai macam jalur masuknya. Mereka masuk untuk apa? Mereka hanya berdagang. Sambil dia berdagang, meninggalkan dagangannya, kemudian dia sholat. Pribumi-pribumi bertanya, apa yang Anda lakukan? Mereka menjawab, inilah agama Islam. Kami harus menyembah kepada Allah. Ada waktunya 5 kali sehari. Tidak ada pemaksaan para pedagang-pedagang itu. Tapi dengan sukarela, orang yang mayoritas Hindu, animisme waktu itu memeluk Islam. Jayalah Islam dengan berbagai sejarah bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara waktu itu jaya. Siapa yang datang memporak-poranda ini semua? Portugis, Inggris, Belanda yang paling lama 350 tahun mengadu domba bangsa ini. Dengan apa? 3G, gold, glory, dan gospel. Mereka yang tidak mau mengikuti ajaran Belanda waktu itu jadi hamba, kerja rodi, diperkaos, dirampok, harta benda dibawa ke negaranya sambil membawa misionaris bangun gereja. Siapa yang mengikuti ajaran penjajah ini? Siapa? Kami. Jadi Anda itu, siapa tadi sih namanya itu? Tanyakan kepada mamamu, tanyakan kepada ibumu, kenapa kami Kristen? Adi Saputra. Tanyakan, kenapa kami Kristen? Jangan-jangan kakek kita dulu ini adalah mata-mata Belanda yang ikut membantu membangun gereja. Itu loh. Orang kayak begini nggak bisa diajarin. Enak aja mau lawan gua. Anak SD lawan gua, enak aja. Besok ketemu hari ini, besok aja itu, coba besok kalau dia ada lagi. Andi besok lagi, besok terus. Mohon maaf Bang Andi. Kalau dia punya ilmu, ketika tadi Bang Andi atau Bang Juma nantangin 3,5 jam, kalau dia jangan berani, langsung dia bilang sekarang 20 menit dibalikin lagi. Ini enggak, besok makan hari ini gratis besok. Nah, sama itu. Ajar. Tadi aja melawan Bang Suma nggak nyampe 30 menit itu terus 5 menit sudah nyungsap itu. Dua kali tarikan tengkurap dia sama Bang Juma. Iya. Sekiranya ya ajaran Islam itu arogan, ajaran Islam itu arogan gitu ya, tidak toleran begitu. Waktu Indonesia merdeka, peninggalan Belanda seperti gereja rata. Benar nggak? Rata itu. Kenapa ini memang ajaran Islam itu nggak boleh merusak rumah ibadah orang lain, harus menghormati. Nggak boleh menista Tuhan mereka. Tapi mereka ini apa? Tiap hari menista kerjaannya. Termasuk ya di lantai 17 itu juga. Dari lembaga Alkitab Hindia Belanda. Tahun 1945 Indonesia merdeka, Belanda hengkang ke negaranya masing-masing. Lembaga Alkitab Hindia Belanda diserahkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia pada tahun 1954. Mulailah Lembaga Alkitab Indonesia ini mandiri. Mereka menerjemahkan. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah hadiah dari Belanda. Ya, saya ulang kembali. Lembaga Alkitab Indonesia yang ada di lantai 17 di Keramat Raya itu adalah hadiah dari Belanda. Tadinya Lembaga Alkitab Hindia Belanda yang berpusat di Pajajaran Bandung, kemudian dipindahkan ke Jakarta setelah Indonesia merdeka. Pelajari sejarah itu para hoten. Jadi otomatis dia berdiri sebagai lembaga mandiri untuk menerjemah. Persoalannya adalah dia sudah mandiri menerjemah, tidak ada intervensi dari negara ini. Sayangnya mereka masih memakai cara-cara Belanda. Tidak mempergunakan senjata kekerasan, tidak mempergunakan fisik, tapi mempergunakan akal bulus untuk menipu. Bagaimana bentuk penipuannya? Yaitu misionaris. Istilah-istilah Islam dipakai, disalahgunakan demi untuk mencapai target.
Tapi jangan khawatir, kami ada. 1 kali 24 jam, kami akan menghalau dia. Dengan cara apapun. Itu lebih dengan cara, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kami akan menyampaikan secara baik-baik. Kami tidak akan mengadakan perang, tapi kami perang pemikiran. Ayo, mari kita diskusi baik-baik. Mohon sampul Anda diganti menjadi Bible. Kenapa pakai Alkitab? Mohon kata Allah dihilangkan. Mohon kata firman dihilangkan. Mohon kata Rasul dihilangkan. Roh Kudus dihilangkan. Injil dihilangkan. Semua harus hilang. Tapi kalau ini dihilangkan, apakah produk dari lantai 17 itu laku di Republik ini? Kagak. Karena sudah akan sangat jelas perbedaan antara Kristen dan Islam. Untuk itu, untuk menghindari perbedaan yang sangat signifikan ini, mereka berkamuflase seakan-akan serigala berbulu domba. Dibungkus pakai domba, tapi isinya serigala. Baca aja isinya Kejadian sampai Wahyu. Apa yang ada di sana? Apa yang ada mau petik di sana kau? Kamu membahas kayak gini dengan saya, selesai kau. Panggil itu loh orang-orang yang lebih pintar dari kami di sini. Kalau kroco-kroco kayak kau nggak ada gunanya lah, buang-buang waktu. Belajar sejarah dulu. Jadi kalau membenci sesuatu itu pikirin dulu. Benar nggak sih kebencian ini? Bisa nggak sih saya pertahankan argumentasi saya ini menghadapi umat Islam? Menghadapi para apologet Islam? Jadi sebelum berstatement itu pikirkin dulu. Perikitiu dulu gitu loh. Karena Anda memalukan nanti di area diskusi. Gitu loh. Jatuh satu persatu. Alhamdulillah. Kejatuhan mereka, ada yang sadar kembali ke Islam, ada yang masih sombong dan angkuh. Untuk itu ya kita harus sabar menghadapi mereka. Kita hadapi mereka dengan argumentasi yang mudah untuk dicerna, bukan asal bunyi kayak tadi. Setiap orang yang berstatement itu membutuhkan pembuktian. Ditanya sederhana oleh Bang Juma, bahwa kalau Tuhan mau maha kuasa, pernah nggak tidak maha kuasa? Ternyata pernah menjadi bayi tidak maha kuasa. Aku ada sebelum Abraham ada, ya buktinya mana? Dia pakai Al-Quran, nenekmu kiper lah. Terima kasih, sampai jumpa. Ngopi dulu, campur minyak rem. Ya, sedikit aja ya, Mr. Nasution. Ya, sedikit aja. Ini kan rumus, ada 2 rumusnya saudara Kristen ya. Rumusnya 2, cuma saya satu aja. Apapun Anda pakai rumus, Anda rumusnya 1 harus beda dengan Muslim. Ya. Rumus Imros, Mr. Nasution Muslim, Imros. Oh, Muslim. Muslim. Minta maaf kamu. Jadi kakak benar lu Imros, lu asal nyerang lu. Tanya dulu lah Pak. Terus. Gak benar lu Imros. Bang, tolong bang. Bukan bang. Minta maaf kamu ini tiap hari naik. Enggak perlu minta maaf. Terus. Tanya dulu lah. Enggak apa-apa, bercanda itu Imros. Bercanda. Saya pun maafkan insyaallah. Janganlah. Ya saudaraku. Silakan. Enggak apa-apa. Cuma yang di bawah ini loh, yang typing loh. Saya nggak kuat loh. Sabar aja Pak Imros. Gini aja Pak Nasution, nanti kalau Anda habis jual tanah warisan jangan lupain Pak Imros. Itu dia, itu berita gembiranya. Iya. Sebelum dan sesudahnya terima kasih. Oh, luar biasa ini Gurunda Andi sama Gurunda Bang Zume ini luar biasa. Kalau sudah ketemu mereka ini ya semua nggak ada yang berkutik. Luar biasa. Cuman tadi ada ya duit maut ini. Ada salah satu tambahan yang mungkin dari sisi. Jadi kata merdeka atau mati itu sebenarnya adalah kalimat yang diselewengkan orang-orang yang setelahnya. Sebenarnya itu adalah kalimat hidup mulia atau mati syahid. Itu yang sebenarnya yang diucapkan itu. Jadi hidup mulia mati syahid itu diselewengkan hidup atau mati. Kan itu yang disebutkan kan? Karena seperti kata Bang Handi tadi itu, para pejuang-pejuang rata-rata adalah orang-orang Islam dari pondok-pondok pesantren. Mereka lah yang memulai peperangan terhadap orang-orang Belanda. Dan itu pun kalau kita melihat sejarah yang sebenarnya, kenapa mulai ada terjadi peperangan-peperangan sporadis terhadap kedudukan Belanda pada waktu itu, ketika sudah mulai banyak orang-orang yang datang belajar dari Arab pada waktu itu.
Jadi mulai ada gelora-gelora jihad namanya, jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad seperti misalkan beberapa di Padang, Imam Bonjol yang gurunya adalah orang yang keluar dari Saudi Arabia. Jadi setelah mulai orang-orang belajar dari Saudi Arabia, mulai kembali ke Indonesia, menggemborkan pentingnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu salah satu cara untuk mendeteksi orang-orang yang belajar dari Saudi Arabia, disematkanlah orang-orang yang pulang dari haji itu namanya haji. Jadi jujur, walaupun sekarang tidak ada masalah, tapi sebenarnya penamaan haji itu adalah untuk deteksi orang-orang, supaya mereka bisa mengontrol manusia siapa yang sudah pulang dari Saudi Arabia, agar mereka bisa mata-matain apakah ini membawa pemikiran yang mereka anggap radikal yang akan menggoyahkan kedudukan mereka pada waktu itu. Nah, itu salah satu mungkin yang perlu diingat sejarah itu, bahwasanya yang memulai peperangan itu adalah orang-orang ketika itu sudah mulai belajar kembali kepada Islam, sebagaimana yang kita lihat hari ini kaum muslimin sangat menggeliat sekali. Loh, kenapa hilang suaranya? Oh ya, oh, putus tadi. Jadi setelah itu baru mulai ada menggeliat jihad yang slogan utamanya adalah hidup mulia atau mati syahid, yang akhirnya diplesetin oleh orang-orang setelahnya bahwasanya merdeka atau mati. Nah, ini adalah salah satu bentuk bukti bahwasanya memerdekakan Indonesia itu adalah orang-orang kaum muslimin. Walaupun mungkin ada satu dua yang juga akhirnya kembali sadar dan membantu perjuangan mayoritas Islam. Kalau kita lihat tentara Indonesia sendiri itu lahir dari laskar-laskar seperti laskar Hizbullah, laskar-laskar di Jawa Timur, dan salah satu yang paling penting yang harus diingat oleh kaum muslimin adalah risalah jihad yang dikeluarkan oleh Tebu Ireng. Ketika itu untuk bersama-sama kepada seluruh santri di Indonesia, seluruh kaum muslimin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau heran kalau ada orang yang benci terhadap perjuangan kaum muslimin dan berusaha untuk menyelewengkan itu adalah pendustaan terhadap sejarah itu sendiri. Makanya ketika ada seperti yang disebutkan tadi Bang Handi tadi itu, dalam pembukaan Undang-Undang 45 sendiri disebutkan tentang bahwa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Artinya memang bahkan hampir nyaris di Indonesia ini diterapkan syariat Islam. Kalaulah bukan karena moderatnya Islam kaum muslimin, tentunya kita bisa memaksakan pada waktu itu untuk diterapkan syariat Islam. Tetapi Piagam Jakarta dihapuskan tentang salah satu adalah kewajiban kepada kaum muslimin untuk menerapkan syariat Islam kepada mereka sendiri. Tapi karena kita orang yang moderat, orang yang toleran, kita tidak memaksakan. Bahkan itu salah satu yang bentuk besar hatinya kaum muslimin, karena mereka tahu bahwasanya tidak lagi semuanya kita mayoritas, sudah ada orang-orang yang Nasrani yang notabene adalah orang-orang yang di agama yang dibawa oleh Belanda itu sendiri. Nah, kemudian yang disebutkan tadi Bang Handi yang luar biasa sekali, subhanallah, kalaulah Indonesia ini tidak toleran, betul. Ketika kita menang pada waktu itu, ketika kaum muslimin menang, ketika kita merdeka pada waktu itu, tentunya bisa saja dihancurkan gereja. Tapi ajaran kita memang tidak mengajarkan itu. Kita betul-betul tasamuh, betul-betul toleran. Kita betul-betul toleran. Keterjadinya dialog-dialog seperti ini sebenarnya bukan bentuk kebencian terhadap Nasrani. Tapi kita ingin membuka pemikiran, wacana. Agama kita agama misionaris, agama dakwah. Sebagaimana kalian juga mengklaim agama kalian agama misionaris yang akan kalian dakwahkan kepada orang lain. Tentunya ini lebih nanti guru Nda Juma yang lebih mengerti apa maksud daripada itu. Tetapi kita